Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa Zoom meeting untuk memenuhi tugas dari sistem ekonomi Indonesia, untuk memenuhi tugas sistem ekonomi Indonesia, yang di sini berpapasan kita membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Mungkin kita di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, Uswa, Regista, saya sendiri Rizky, Muhammad Abdan, Wina, dan Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan sistem ekonomi tradisional. Mungkin yang lainnya nanti boleh sama teman-teman dijelaskan kembali dengan pendapatnya masing-masing. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada praktik, norma, dan nilai-nilai yang telah ada dalam suatu masyarakat selama berabad-abad, mana kegiatan ekonominya masih sangat sederhana yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-menurun dengan mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, segala hal yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, di sini mereka bertindak sebagai produsen dan konsumen. Dalam sistem ekonomi juga, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan ketertiban umum. Mungkin dengan pemikiran saya di sini teman-teman, penjelasan sistem ekonomi Indonesia tradisional ini pada garis besarnya adalah turun-menurun dan sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu mungkin alam dan tenaga kerja. Mangga slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh sahabat saya. Oke, di sini lanjut sama aku ya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, umumnya bertumpu pada sektor agraris. Yang keenam, kegiatan ekonomi terkait pada adat istiadat. Yang ketujuh, alat produksi masih sederhana, teknik produksi, dan telah melekat di tengah masyarakat. Yang kedelapan, menjadikan kekayaan alam sebagai sumber penghidupan utama. Oke, next. Ada kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak terdapat saingan yang tidak sehat. Yang kedua, kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Yang keempat, sistem perekonomian dilaksanakan atas kepentingan bersama, maka masing-masing individu tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kelima, hubungan masing-masing individu sangat erat karena berdasarkan besarnya sikap tenggang, kerasa, dan berbagi. Yang keenam, kehidupan ekonomi masyarakat cenderung stabil. Yang ketujuh, masyarakat hidup dalam kebersamaan, adanya sifat kekeluargaan. Next, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya saya. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitasnya rendah. 2. Mutu barang hasil produksi masih rendah. 3. Dikarenakan sistem ini masih menggunakan sistem benar, maka masyarakat hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Yang keempat, menganggap tahu perubahan sehingga sulit berkembang. Yang kelima, tidak memperhatikan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Yang keenam, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan meningkatkan taraf hidup. Yang ketujuh, hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan atau laba. Yang kedelapan, pola pikir masyarakat tidak berkembang karena dipengaruhi oleh tradisi. Yang kesembilan, tidak mempengaruhi efisiensi dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, contoh sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional berkembang dengan menggunakan metode barter dalam transaksi. Metode ini menjadi salah satu yang membedakan sistem ekonomi yang berkembang saat itu dengan sistem ekonomi modern saat ini. Dalam metode barter, setiap individu atau kelompok akan menukarkan barang miliknya dengan yang dibutuhkan.
Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan daging sapi dengan membawa 1 kg beras sebuah tempat yang disebut pasar. Di dalam pasar, petani tersebut bertemu dengan seorang yang membawa 1 kg daging sapi dan membutuhkan beras. Transaksi pertukaran barang pun terjadi di antara keduanya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya negara dan daerah yang menganut sistem ekonomi tradisional. Lembah Baliem, sistem ekonomi yang diterapkan di wilayah ini masih terbilang sistem ekonomi tradisional. Mata pencahariannya kebanyakan penduduk Lembah Baliem adalah bercocok tanam dan tembakau. Peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam masih sederhana, seperti tongkat dari kayu yang berbentuk linggis dan kapak batu. Next. Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Pengelolaan sumber daya tersebut terhambat tingginya biaya infrastruktur, penduduk, dan medan yang sulit untuk ditempuh. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Papua Nugini adalah bercocok tanam. Tumbuhan yang ditanam seperti ubi jalar, singkong, talas, kelapa sawit, kopi, karet, teh, dan kakao. Hasil hutan Papua Nugini juga terbilang cukup besar. Baik, selanjutnya yang ketiga ada Ethiopia. Negara ini masih menganut sistem ekonomi tradisional. Kondisi ini disebabkan karena Ethiopia masih mengandalkan industri pertanian dan masuk dalam negara termiskin di dunia. Lalu yang keempat ada Malawi. Negara ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sebagaimana besar transaksi ekonomi di Malawi masih menggunakan sistem barter. Baik, dilanjutkan oleh saya. Kesimpulan dari sistem perekonomian tradisional adalah sistem perekonomian yang masih menggunakan teknologi sederhana dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Dalam sistem perekonomian ini dikenal istilah barter dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang menganut sistem perekonomian tradisional ini lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi sehingga tidak individualistis. Terima kasih. Mungkin kesimpulan tambahan dari saya teman-teman ya. Jadi mungkin pada dasarnya garis merahnya sistem ekonomi tradisional itu terbentuk karena adanya tradisi turun-menurun yang dimana cara mereka bertukar itu yang dinamakannya dengan barter, dan sistem ekonomi tradisional juga karena di sini masih turun-menurun jadi memikirkannya sesama, nggak pribadi sesuai dengan kesimpulan sehingga tidak terjadinya individualistis. Gitu mungkin teman-teman ya. Mungkin sekian ya yang bisa kita jelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Terima kasih buat semuanya. Semoga mudah-mudahan wawasan kita makin bertambah dengan mengerjakannya tugas sistem ekonomi Indonesia ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.